Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan sistem HACCP di pabrik pembuatan tape singkong. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Rani Firiski, saya sendiri Dewi Rosmayanti, kemudian Salsabila, Lusilawati, Mutia Liza Zahra, dan Sela Pustahati. Next. Tujuan dari penerapan HACCP pada suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan tape singkong, adalah untuk menjamin produk tape singkong yang dihasilkan aman ketika dikonsumsi oleh konsumen. Perusahaan tape singkong merupakan salah satu perusahaan produk pangan yang harus juga menjamin produknya. Sebab dalam pembuatan tape singkong ada beberapa titik kritis yang memang perlu diperhatikan. Penerapan HACCP pada perusahaan tape singkong ini menjadi satu sistem yang nanti akan mampu atau diharapkan mampu ya untuk mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan keamanan pangan produk tape singkong yang diproduksi. Next. Nah, bagaimana konsep HACCP yang ada di perusahaan tape singkong ini sebenarnya sama dengan konsep HACCP pada perusahaan pangan lainnya. Terdapat 12 tahapan penyusunan ya atau penerapan sistem HACCP ini. Diawali yang pertama adalah penyusunan tim HACCP. Penyusunan tim ini harus ada di dalam perusahaan tersebut yang nanti akan bertanggung jawab terhadap penerapan sistem HACCP. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah deskripsi produk, di mana perusahaan harus mampu mendeskripsikan produk yang diproduksinya dan juga secara spesifik menjelaskan produk tersebut terbuat dari apa dan yang lain sebagainya. Kemudian tahapan ketiga, identifikasi pengguna yang dituju, ini terkait dengan target market atau konsumen yang akan mengkonsumsi produk. Jadi memang harus dijelaskan apakah tape singkong ini cocok untuk dikonsumsi balita atau hanya boleh orang dewasa, bagaimana dengan yang berpenyakit diabetes misalkan, apakah bisa mengkonsumsi atau tidak. Sehingga identifikasi pengguna menjadi hal yang sangat penting di dalam tahapan HACCP. Kemudian tahapan yang keempat adalah menyusun diagram alir. Diagram alir yang dimaksud adalah diagram alir pembuatan tape singkong. Dan tahapan yang kelima adalah verifikasi diagram alir. Verifikasi diagram alir ini adalah untuk mendekatkan diagram alir yang sebenarnya dilakukan di perusahaan dengan yang memang tertulis di dalam konsep HACCP. Jadi memang harus lebih detail biasanya. Ketika pemanasan, suhunya harus berapa, dan lain sebagainya, itu harus diverifikasi di dalam tahapan 5 ini. Kemudian ada tahapan yang keenam. Tahapan yang keenam adalah mulai melakukan atau mulai masuk ke dalam prinsip HACCP yang pertama, yaitu mendaftarkan semua bahaya potensial yang mungkin terjadi ketika proses produksi ataupun bahan baku dari tape singkong itu sendiri. Jadi melakukan analisis bahaya dan juga menentukan tindakan pengendalian atas bahaya-bahaya tersebut. Kemudian tahapan ketujuh, ini melakukan prinsip HACCP yang kedua, yaitu menentukan titik kendali kritis, di mana dari bahan baku, proses, dan kemudian hal lain yang terkait itu ditentukan titik kritisnya. Kemudian tahapan yang ke-8 adalah menetapkan batas kritis untuk setiap titik kritis yang ada. Misalkan titik kritisnya adalah pemanasan, suhu pemanasan. Kita harus menentukan di tahapan 8 ini batas kritisnya. Misalkan pemanasannya memang harus sempurna mencapai suhu sekian. Nah, ini merupakan prinsip yang ketiga dari HACCP. Kemudian tahapan yang ke-9 adalah menerapkan sistem pemantauan untuk setiap HACCP atau untuk setiap titik kritis. Jadi adanya pemantauan. Benar-benar dipastikan misalkan suhu pengukusan itu mencapai 100 derajat, bagaimana mencapai atau memantau pemanasan itu. Nah, ini ada di tahapan ke-9 atau merupakan prinsip HACCP yang keempat.
Selanjutnya adalah tahapan ke-10, ketika terjadi penyimpangan, tentu harus ada tindakan korektif yang dilakukan terhadap penyimpangan tersebut. Ketika misalkan suhunya tidak mencapai yang diinginkan, atau suhunya tidak mencapai sesuai dengan batas kritis tadi, tindakan koreksinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini merupakan tahapan ke-10. Jadi menetapkan tindakan korektif ketika memang ada penyimpangan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian tahapan ke-11 adalah menetapkan prosedur verifikasi. Semua prosedur dari awal hingga akhir diverifikasi, dikaji ulang di dalam sistem. Dan kemudian tahapan terakhir adalah tahapan penyimpanan catatan dan juga dokumentasi. Setiap apapun yang ada di dalam sistem ini, penerapan sistem HACCP ini harus selalu dicatat dan didokumentasikan. Sehingga nanti akan bermanfaat ketika memang melakukan pengecekan atau pengontrolan. Dan itu merupakan prinsip terakhir, itu prinsip yang ke-7 dari HACCP. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lusilawati. Baik, selanjutnya ada komitmen manajemen. Manajemen dan seluruh karyawan CP sukses bersama dalam rangka menjamin keamanan pangan pada produk tape singkong. Berkomitmen menerapkan sistem HACCP sebagai jaminan terhadap produk tape yang dihasilkan, bahwa tape singkong yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan standar GMP, SOP, dan juga HACCP. Untuk menghasilkan produk yang bermutu, penerapan HACCP dilakukan pada setiap tahapan. Produk yang akan dilakukan tinjauan ulang setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada pembentukan tim HACCP, di mana berikut ada Dewi Mayanti sebagai General Manager yang memberikan kewenangan akan implementasi sistem kontrol kepada QA Manager. Berikutnya ada Salsabila sebagai Quality Assurance Manager, di mana beliau bertanggung jawab sebagai tim HACCP memastikan syarat-syarat implementasi HACCP terpelihara dan terimplementasi dengan baik. Berikutnya ada Mutializa sebagai Deputy General Manager Divisi Logistik, VVIC dan Warehouse. Beliau bertanggung jawab untuk menjamin karyawannya terlatih serta memastikan bahan baku diterima dari supplier serta memastikan ruang penyimpanan bersih dan higienis. Berikutnya ada Lusilawati sebagai Production Manager, di mana beliau bertanggung jawab untuk memastikan kemasan dari supplier, kemasan produk dari supplier terjamin keamanan dan kemasannya. Berikut ada Rani Firizki sebagai Packaging Manager, untuk yang bertanggung jawab untuk memastikan kemasan dari supplier baik dan aman. Berikutnya ada Sela Puspahati sebagai Supervisor Departemen Proses. Beliau bertanggung jawab untuk proses produksi berjalan sesuai GMP dan SOP, memberikan masukan mengenai produksi dengan diagram alir. Berikutnya ada Nurkhania Kresna sebagai Engineering Manager, memastikan mesin yang digunakan dalam keadaan baik serta aman. Berikut ada 7 orang ya dari satu tim tersebut yang memiliki latar belakang pendidikan beragam seperti ahli mikrobiologi, ahli mesin, ahli kimia, personalia atau manajer, bagian pembelian, bagian pengolahan atau produksi, bagian quality asuransi dan sebagainya. Berikut CP tim HACCP sukses bersama. Untuk berikutnya ada pelatihan tim HACCP. Berikut ada Dewi Rosmayanti yang mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP, Good Manufacturing Practice, pemahaman ISO 17025 2017 di tahun 2011 sampai
2022. Berikut ada Salsabila, pengenalan sistem yang mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP Good Manufacturing Practice di tahun 2019-2022. Berikut ada Mutializa, mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP GMP pada tahun 2019 dan 2022. Berikut ada Lusilawati, mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP GMP Standard Sanitation Operational Procedure di tahun 2019, 2020, dan 2022. Berikut ada Rani Firizki, mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP GMP pengolahan limbah di tahun 2019, 2021, dan di tahun 2022. Berikutnya ada Sela Puspahati yang mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP dan GMP pada tahun 2019 dan tahun 2022. Yang terakhir ada Nurkania Kresna yang mengikuti pelatihan pengenalan sistem HACCP dan GMP di tahun 2019 dan tahun 2022. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Untuk deskripsi produk terdiri dari kategori proses, yaitu termasuk ke dalam proses pemasakan penuh. Untuk produknya tape singkong, merek dagangnya tape singkong manis. Komposisi produknya yaitu singkong, ragi, dan tape. Untuk karakteristik produk olahan langsung makan. Metode pengawetannya dapat diawetkan di dalam lemari pendingin dengan suhu 4-8 derajat Celcius atau di vakum saat proses pengemasan. Untuk data pengemasan, umur simpan, kondisi penyimpanan, cara distribusi, dan labeling terlampir di dalam slide. Slide selanjutnya, identifikasi penggunaan. Untuk identifikasi penggunaan, nama perusahaannya CV Sukses Bersama, nama produknya tape singkong manis, deskripsi cara konsumsinya tape singkong dapat dikonsumsi langsung. Untuk penggunaan produknya, tape singkong aman dikonsumsi oleh laki-laki atau perempuan berusia di atas 3 tahun. Batita, orang tua yang memiliki alergi terhadap kandungan alkohol dan diabetes mellitus sebaiknya tidak mengkonsumsi tape singkong manis. Selanjutnya ada diagram alir proses. Yang pertama, ada pemilihan bahan singkong, kemudian dilanjut ke tahap pengupasan singkong hingga pemotongan singkong. Dilanjut pencucian singkong yang telah dipotong-potong, kemudian dilakukan perendaman dalam air selama 1-2 jam. Selanjutnya pengukusan, pemberian ragi, persiapan pemeraman, persiapan keranjang bambu, kemudian pemberian alas daun pisang pada keranjang bambu, kemudian peletakan singkong beragi ke dalam keranjang. Selanjutnya penutupan dengan daun pisang, dilakukan setelah itu pemeraman kurang lebih 3 hari 3 malam, selanjutnya pengemasan dalam keranjang bambu atau besek, kemudian pendistribusian. Slide selanjutnya, diagram alir produk yang terverifikasi. Ya, pemeriksaan kembali diagram alir atau disebut verifikasi diagram alir dilakukan untuk melengkapi diagram alir proses agar lebih mendekati kenyataan di lapangan. Contohnya untuk yang tadi pertama pemilihan bahan singkong. Kita verifikasi menjadi pemilihan bahan singkong yang disimpan maksimal 3 hari dari masa panen. Kemudian ada pengupasan singkong, dilanjut ke pemotongan singkong, kemudian pencucian singkong. Sebelumnya hanya sampai pencucian singkong yang telah dipotong-potong. Diverifikasi menjadi pencucian singkong yang telah dipotong-potong menggunakan air mengalir. Kemudian dilakukan perendaman dalam air selama 1-2 jam. Dilakukan pengukusan, diverifikasi menjadi selama 30 menit suhu di atas 100 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan ragi, sebelumnya hanya pemberian ragi saja, kemudian setelah diverifikasi ditambahkan pemberian ragi terukur dan tepat, ragi dites keaktifannya. Kemudian persiapan pemeraman, persiapan keranjang bambu, pemberian alas daun pisang pada keranjang bambu, dan dicuci terlebih dahulu. Setelah itu peletakan singkong beragi ke dalam keranjang 0,5-1 kg. Selanjutnya penutupan dengan daun pisang, pemeraman kurang lebih 3 hari 3 malam, pengemasan dalam keranjang bambu atau besek, kemudian tahap terakhir pendistribusian. Slide selanjutnya.
Penerapan 7 prinsip HACCP akan dibacakan oleh rekan saya, Mutia. Baik, terdapat 7 prinsip. Yang pertama, yaitu pencatatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap tahapan. Semua bahaya pada setiap tahapan dicatat pada tahap ini. Yang kedua, yaitu penentuan titik kendali kritis. Di setiap bahaya tersebut ditentukan titik kendali kritisnya. Yang ketiga, penetapan batas kritis. Dari titik kritis tersebut ditentukan batas kritisnya. Yang keempat, penentuan prosedur pemantauan. Dari titik kritis tersebut ditentukan prosedur pemantauannya. Bagaimana dipantau, apa yang harus dipantau, bagaimana frekuensinya, dan siapa yang memantaunya. Lalu penetapan tindakan perbaikan atau tindakan korektif ditentukan tindakan yang akan menjadi perbaikan. Lalu verifikasi program HACCP. Selanjutnya yang terakhir adalah rekaman data dokumentasi. Setiap langkah didokumentasikan. Selanjutnya, penetapan TKK atau titik kendali kritis atau CCP berdasarkan pohon keputusan decision tree pada bahan proses pembuatan tape. Pengupasan singkong bukan merupakan titik kendali kritis. Pemotongan singkong juga bukan merupakan titik kendali kritis. Selanjutnya, pencucian singkong untuk kontaminasi terhadap bakteri merupakan titik kendali kritis. Terkontaminasi bahan kimia, yaitu logam berat, residu pestisida, merupakan titik kendali kritis, dan kontaminasi adanya kerikil atau benda asing lainnya merupakan titik kendali kritis. Selanjutnya, pada proses perendaman, bakteri dapat terkontaminasi tangan pekerja yang mengandung bakteri Staphylococcus aureus merupakan titik kendali kritis. Selanjutnya, untuk fisik, kontaminasi silang terhadap tubuh dan serangga merupakan titik kendali kritis. Selanjutnya akan oleh dijelaskan. Sela. Baik, untuk selanjutnya untuk pengukusan, dia dari bakterinya merupakan TKK, terus dari fisiknya dia juga merupakan TKK. Selanjutnya, dari fermentasi, di bakterinya juga merupakan TKK, terus di fisiknya juga merupakan TKK. Dari, mohon maaf Kak, kurang jelas ininya. Yang selanjutnya apa ya? Soalnya buram nih saya. Pemasukan pada Pemasakan pemasakan pada keranjang bambu. Dia merupakan TKK, terus ada pemeraman dalam keranjang, dia juga merupakan TKK, terus ada penentuan batas kritis sama pemantauan, tindakan koreksi, dan verifikasi, dan dokumentasi pada bahan baku. Ini bahannya ada singkong, bahayanya fisik kimia singkong yang buruk, berjamur, terus bahan batas kritisnya dilakukan pemilahan, terus apa keadaan bahan bakunya gimana, di mana supplier
di suppliernya, bagaimana boleh dibantu, Kak? Bagaimananya? Memastikan singkong, Sesuai spesifikasi. memastikan singkong sesuai spesifikasi, kapannya, saat proses pembelian singkong, siapanya, terus pembelinya ya, Ya, penjaman. tindakan koreksinya, hubungi QA manager dan putuskan Diterima atau ditolak. dari diterima atau ditolak. Verifikasinya ada review from Receiving. setiap perkemasan ya Kak itu. Setiap penerimaan. Kemudian dokumentasinya ada form penerimaan bahan baku. Iya, terima kasih Kak. Dari raginya Terus, ada bahaya biologis, batas kritisnya dilakukan pengecekan keaktifan ragi. Untuk pemantauannya dari ada bahan baku ragi di mana oleh supplier lagi, kemudian bagaimananya memastikan raginya aktif dan berfungsi. Kemudian untuk kapannya saat proses pembelian ragi oleh penjual. Tindakan koreksinya adalah menghubungi QA manager dan diputuskan diterima atau ditolak. Verifikasinya untuk itu review form receiving setiap penerimaan. Dokumentasinya oleh form penerimaan bahan baku. Kemudian di sini ada penentuan batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi pada proses pembuatan tape singkong. Di sini ada proses dari pembuatannya, dimulai dari pencucian singkong, itu bahaya bakteri, kimia, dan fisik. Batas kritis itu bebas dari bakteri patogen, kemudian bebas dari kontaminan, dan bebas dari kerikil benda asing lainnya. Kemudian untuk pemantauannya, kebersihan air mencuci. Bagaimana caranya? Yaitu membuat sumber air bersih dengan mencari sumber air yang baik dan penyaringnya dengan mesin pompa yang baik. Frekuensi itu setiap penggunaan, kemudian siapa yang memantaunya itu QA online bagian produksi. Kemudian tindakan koreksinya, menghubungi maintenance untuk memperbaiki mesin pompa air. Verifikasinya dengan cara pemeriksaan mesin air setiap 1 bulan sekali. Dokumentasinya itu menggunakan logbook mesin air. Kemudian ada perendaman. Bahaya yang ditimbulkannya ada bahaya bakteri, kimia, dan fisik. Batas kritisnya yaitu bebas dari bakteri patogen, bebas dari kontaminan, dan bebas dari debu benda asingnya. Untuk pemantauannya, yaitu dengan cara kebersihan air yang digunakan untuk merendam, kemudian kebersihan yang digunakan untuk merendam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat sumber air bersih, dengan mencari sumber air yang baik dan menyaringnya dengan mesin pompa yang baik, kemudian membersihkan alat setiap pemakaian, dan mengganti alat jika berkarat. Dan frekuensinya, yaitu setiap pemakaian. Oleh siapa? Oleh QA online bagian produksi. Kemudian tindakan koreksinya yaitu menghubungi maintenance untuk memperbaiki mesin pompa air dan mengganti alat. Verifikasinya dengan cara pemeriksaan mesin air setiap 1 bulan sekali, kemudian mereview logbook setiap 1 bulan sekali. Dokumentasinya yaitu dengan menggunakan logbook alat terendam. Kemudian selanjutnya ada tahap pengukusan. Di tahap pengukusan ini, bahaya yang ditimbulkan yaitu bisa berupa bakteri dan fisik. Kemudian ada peragian atau fermentasi juga. Dia bahaya yang ditimbulkan ini bisa bakteri dan fisik. Untuk batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasinya bisa dilihat pada slide. Terlampir pada slide. Kemudian untuk pemasukan pada keranjang bambu berongga dan ditutup, dia bisa menyebabkan bahaya bakteri. Untuk tindakan batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasinya
Bisa dilihat pada slide, seperti terlampir pada slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.